Terima kasih Pak Deputi yang telah menyampaikan secara lengkap terkait dengan kegiatan tangkap tangan KPK pada suap di sektor kehutanan, yaitu khususnya terkait dengan kerjasama pengelolaan kawasan hutan. Baik teman-teman media, sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan menampilkan barang bukti dari kegiatan tangkap tangan ini. Adapun barang bukti yang akan ditampilkan yaitu sejumlah uang dalam bentuk Singapura dolar sejumlah 189.000 dan juga uang dalam bentuk rupiah senilai 8,5 juta. Pegang ini. Yang rupiah, Pak. Gantian yang rupiah. Gantian yang rupiah. Jadi cukup ringkes ya, uang senilai 2,4 miliar ini kalau dalam bentuk Singapura dolar. Untuk barang bukti kendaraan, mungkin nanti teman-teman bisa memfoto setelah kegiatan ini, nanti dengan Mbak Tasya ya di belakang. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Sesi pertama terkait dengan perkara ini. Silakan. Terkait kerjasama pengelolaan kawasan hutan kan ini sebenarnya dari tahun 2009 ya Pak ya, dan sudah dibawa permasalahan ini ke DPD RI, di mana ada temuan PT PML ini para mitra langgeng lestari, para mitra langgeng lah, tidak melaksanakan kewajibannya sehingga ada kerugian negara ya, bahkan saat itu disebut 10 miliar ya Pak. Apakah nantinya penyidik juga bakal mendalami hal itu Pak, sehingga bisa menerapkan pasal kerugian keuangan negara? Terima kasih. Terima kasih Mas Rian. Ada lagi mungkin? Mas Rian saja ya? Baik, terima kasih. Monggo Pak Asep. Baik. Tumben ini. Baik rekan-rekan, terima kasih Mas Rian mewakili rekan-rekan yang lain. Jadi memang kami juga sedang mendalami kerjasama antara PT PML dengan PT INH. Ya. PT INH ini mulai dari sejak awal ya. Karena tadi juga disampaikan bahwa ada kerugian keuangan negara karena
ada kewajiban-kewajiban yang harusnya dilakukan atau dibayarkan oleh PT PML ini kemudian tidak dilakukan gitu, sehingga negara rugi. Tapi yang perlu di rekan-rekan sekalian catat bahwa ini menjadi ironi ketika PT PML ini sudah jelas-jelas di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2018, 2019, itu One Prestasi, tidak mau bayar pajak, APBB, kemudian kewajiban rebusiasinya juga tidak dilakukan gitu ya. Tetapi kemudian oknum-oknum yang ada di PT INH ini masih mau mengakomodir permintaan dari perusahaan tersebut gitu ya. Dan ini kan berbahaya. Kenapa? Karena akan timbul kerugian keuangan negara berikutnya gitu. Seperti itu. Nah, seharusnya dengan adanya gagal bayar, kemudian juga pelanggaran-pelanggaran lainnya, itu ya di blacklist lah. Cari perusahaan lain, pasti banyak juga yang akan mengelola lahan itu. Tapi bukannya malah dijadikan kesempatan menerima sesuatu gitu ya, dan lain-lain. Itu seperti itu. Jadi pada Mas Rian dan rekan-rekan tentu kita akan dalami ini, kemudian kita akan lihat juga tempusnya terkait dengan kerugian keuangan negara ini, karena kami menduga tidak hanya di lokasi sini gitu. Ini seperti kita baru melihat gunung es gitu. Ini baru ujungnya ini, baru ujungnya. Mungkin di tempat-tempat lain gitu kan. Karena ini kan ada Inhutani ya. Inhutani ini ada, ini Inhutani 5 ini. Karena Inhutani 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Seluruh wilayah Indonesia ini wilayahnya di Lampung. Nah, bagaimana dengan wilayah-wilayah yang lain? Ya tentu kami juga akan melakukan pengecekan sehingga potensi-potensi kerugian keuangan negara bisa dicegah. Seperti sebelumnya kami sampaikan bahwa penindakan ini merupakan cara pencegahan yang terbaik gitu ya. Atau pencegahan terbaik itu dilakukan melalui penindakan ini salah satunya, sehingga menimbulkan nantinya ada efek gentar dan juga efek jera terhadap para pelaku ini. Diharapkan ya dia tidak mengulangi. Tapi di tempat-tempat lain yang sama ada kerjasama pengelolaan hutan ini juga menjadi ada rasa takut untuk melakukan tindak pidana korupsi, sehingga ujungnya kita harapkan potensi-potensi kebocoran keuangan negara atau kita hilangnya PNBP itu menjadi tidak terjadi gitu. Seperti itu mungkin Mas Rian. Terima kasih.